Kembali lagi dengan saya, Sofia Novelina dari Prodi Informasi PBJ UT Bandung dengan NIM 0887952668. Jadi kali ini saya akan memenuhi tugas 3 dari mata kuliah Administrasi Jaringan, di mana kita akan mengetahui penerapan spanning tree protokol dan juga akan melakukan pemasangan switch secara redundant yang bersifat fault tolerant melalui Cisco Packet Tracer. Nah, jadi saya sudah membuat PowerPoint untuk langkah awal sebelum kita praktek di Cisco Packet Tracer. Nah, di mana kita akan memahami secara singkat spanning tree protokol, yaitu fondasi untuk jaringan bebas loopnya. Nah, kita akan mulai dari evolusi spanning tree-nya. Nah, setelah STV-nya itu versi awalnya, lalu RSTV-nya itu pengembangannya, di mana konvergensinya lebih cepat juga meningkatkan respons jaringan. Lalu ada multi spanning tree protokol, yaitu pengembangan dari RSTV-nya yang mendukung beberapa instance spanning tree pada beberapa VLAN. Nah, ini kita bisa baca di sini juga. Selain standar WII-nya, Cisco juga mengembangkan protokol ASTV-nya sendiri untuk memenuhi kebutuhan jaringan yang lebih spesifik. Nah, kita akan mulai praktiknya nanti, di mana langkah awalnya itu instalasi, lalu buat topologinya, juga konfigurasi IP, di mana nanti ada 4 switch dan juga 2 VC ya. Nah, ini topologinya seperti ini. Nah, di mana topologi ini tuh menunjukkan bagaimana switch dihubungkan dengan kabel UTP crossover untuk membentuk loop. Nah, nanti kita setelah membuat topologinya, lalu kita verifikasi root bridge-nya, di mana secara default perangkat switch Cisco sudah terpasang protokol spanning tree, sehingga topologi loop akan diputus secara otomatis dengan memilih salah satu port berstatus blocking. Nah, di mana perintahnya yaitu menggunakan SH spanning tree, lalu identifikasi root bridge-nya. Ini contohnya, lalu ada contoh verifikasi root bridge dan port blocking. Nah, dimana di praktikum ininya uji cobanya tuh di switch ketiga itu sebagai root bridge-nya, lalu switch 2-nya sebagai port blocking. Tapi itu tuh bisa berubah-ubah juga. Lalu uji coba fault tolerance, setelah kita mengetahui switch satunya sebagai apa, lalu switch 2-nya sebagai apa, kita akan coba saja langsung. Nah, lalu ada ether channel-nya, dimana efisiensi jalur redundant-nya. Nah, dimana itu tuh menggabungkan beberapa jalur fisik menjadi satu jalur logis, meningkatkan bandwidth dan pemanfaatan jalur secara optimal. Dimana keuntungannya bisa kita baca di situ. Kita akan mulai ke soal pertama, dimana kita akan verifikasi konfigurasi. Nah, verifikasi ini tuh bertujuan untuk membuktikan bahwa spanning tree protokolnya itu telah aktif secara default pada switch Cisco-nya dan berhasil mencegah loop dengan memilih satu jalur cadangan sebagai jalur terblokir. Kita akan mulai, dimana ada 2 PC dan juga 4 switch. Setelah itu kita sambungkan dengan Ethernet yang ini. Setelah kita buat topologinya, maka kita akan masukkan IP-nya. Nah, setelah kita melakukan ininya, masukkan IP, lalu kita akan mulai cek planningnya ya. Nah, karena kita sudah spanning ya dari setiap switch-nya, maka kesimpulannya itu menunjukkan bahwa spanning tree protokolnya itu telah berhasil mencegah loop perulangan dalam topologi jaringan redundant-nya, di mana root bridge-nya yang terpilih itu ada pada switch ke 0, yaitu root bridge itu switch dengan bridge ID terendah, biasanya berdasarkan prioritas STV terendah, lalu MAC address-nya itu juga terendah dan berfungsi sebagai titik referensi untuk perhitungan STP. Ini nih, kan udah terlihat sendiri ya. Nah, sebagai titik referensi untuk perhitungan STP, semua port pada root bridge akan berstatus designated port dan juga forwarding. Nah, jalur utama yang aktif itu berwarna hijau. Nah, seperti ini. Itu tuh ditandai dengan warna hijau menunjukkan bahwa port pada switch berada dalam status forwarding. Dan jalur yang saat ini digunakan untuk meneruskan lalu lintas data adalah dari 0, 2, dan 1.
Nah, lalu ada jalur cadangan terblokir, yaitu warna orange, dimana dari switch 0 dan juga switch 3 menunjukkan bahwa port tersebut berada dalam status blocking atau alternate backup port. Nah, port yang terblokir ini adalah jalur redundant yang dinonaktifkan secara logis oleh STP untuk mencegah terjadinya loop di jaringan. Nah, switch yang memiliki port orange ini adalah non-root bridge, yang memutuskan jalur ini bukan jalur terbaik untuk menuju root bridge-nya. Kedua, di mana kita akan verifikasi hasil konfigurasi. Ada di foto ke-8. Nah, dimana tujuan ini untuk memverifikasi dua hal dalam kondisi jaringan normal sebelum jaringan diputuskan. Ini sebelum diputus ya, dimana konektivitas berhasil, memastikan visi 0 dapat terhubung ke visi 1, juga jalur normal STV-nya memastikan lalu lintas data mengikuti jalur utama yang dipilih oleh spanning tree protokolnya. Maka kita akan mulai dengan pembuktiannya ya, menggunakan perintah ping C dari visi 0 ke visi 1. Nah, ini akan terreplay terus ya, dimana sudah terbukti bahwa konfigurasi spanning tree protokolnya itu berhasil menciptakan jaringan yang berfungsi dengan baik meskipun ada redundant link jalur cadangan. Nah, STV ini secara cerdas telah memilih jalur utama yang aktif, dan semua replay yang diterima menunjukkan lalu lintas data berhasil melewati jalur tersebut dalam kondisi normal. Seperti ini. Ini tuh akan terus berlanjut sampai ininya masih digunakan. Lalu soal ketiga, di mana kita akan verifikasi koneksi antar visinya. Nah, tapi kan menggunakan ini ya, langkah yang ke-10. Nah, kita akan putuskan koneksinya. Nah, karena di sini terputusnya di sini, maka kita akan putuskan di bagian ini ya. Setelah itu kita cek di pingnya. Nah, request timeout. Maka jalur utamanya udah gagal ya. Nah, saat koneksi antar switch 1 dan switch 0 dan switch 2 nya sudah terputus, maka jalur utamanya gagal, menyebabkan beberapa ping gagal, yaitu request timeout. Nah, langkah ini itu untuk membuktikan bahwa STP menyediakan redundansi pada jaringan. Ketika jalur utama yang aktif terputus, STP-nya secara otomatis mengaktifkan jalur cadangan sehingga konektivitas tetap terjaga. Nah, ini maka sudah terjadi ya. Nah, jalur cadangannya sudah teraktifkan, di mana STP secara otomatis mengaktifkan port yang sebelumnya berstatus blocking dan mengubahnya menjadi status forwarding. Nah, seperti ini. Nah, koneksinya itu pulih. Setelah STP-nya selesai, lalu lintas data secara otomatis dialihkan dan koneksi sudah hijau semua melewati switch 0, 3, 1 dan visi 0. Nah, ini tuh adalah bukti nyata bahwa STP berhasil menyediakan topologi jaringan yang andal dan tersedia. Sekian penyampaian saya mengenai tugas 3 dari mata kuliah administrasi jaringan. Mohon maaf jika ada kesalahan, kurangan maupun ketidakjelasan. Sampai jumpa di mata kuliah selanjutnya.